Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita mau ibadah apa ya kira-kira? Kok hari Kamis kita ibadah? Kan bukannya sekolah minggu itu ibadahnya hari Minggu. Nah kira-kira adik-adik yang ada di sini nih, selain yang ada di rumah juga nanti boleh jawab di rumah masing-masing. Kakak mau tanya dulu salah satu adik-adik yang ada di sini. Kakak Kenny, ibadah apa sih kita hari ini kak? Kok kita ibadah? Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Pinter banget, tepuk tangan dong kakak Kenny. Nah adik-adik kita mau ibadah, kita siapkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu begitu mengasihi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita dengan sikap berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Dia selalu baik atas kehidupan kita. Dia selalu mencintai kehidupan kita. Bahkan dia selalu ada dalam kehidupan kita. Mari dengan sikap sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Sekali lagi Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Sekali lagi tangkap pujian ini, kita mau katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau Selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Mari semua adik-adik yang di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita sukacita, Tuhan masih memberikan kita kehidupan, Tuhan masih memberikan kita semangat untuk menjalani kehidupan kita. Kita bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi adik-adik, bagi tiap-tiap keluarga adik-adik yang di rumah juga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku memujimu, aku menyembahmu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta
ku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Minta kesediaan Abang Jeremy yang berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami bisa berkumpul dalam kami saat kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus, berkatilah Om Bang Theo yang akan memimpin kami dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua, adik-adik dan juga anak-anak Engkau Tuhan Yesus, meskipun kami terpisah, kami percaya Tuhan Yesus tetap menjaga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah tadi kakak lupa loh memberitahukan kepada adik-adik, ternyata dari kami yang ada di sini, ternyata ada yang baru loh, yang akan memimpin gerakan-gerakan kita, ya, yaitu adalah Bang Jeremy. Halo Bang Jeremy. Halo semuanya. Ada juga Tante Kadensi yang memain musik kita untuk hari ini. Ada juga Om Martin juga, tapi tidak kelihatan, tidak apa-apa ya. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Karena dari awal kita bernyanyi tadi, kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Maka hari ini kita pun terus mau muji Tuhan. Kita mau bergerak bagi Tuhan. Kita mau katakan God is so good. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan dulu. Ikuti gerakannya yang ada di sini teman-temannya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Agak lebih cepat ya. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. Lebih cepat lagi kak, katakan sih. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to. Lebih cepat lagi. God is so good, God is so good. God is so good, is so good to me. Ya, Tuhan Yesus itu baik untuk kakak, untuk adik-adik yang di sini, bahkan untuk semua adik-adik yang di rumah. Ya, kita masih mau muji Tuhan. Kita mau katakan dalamnya hatiku jadikanlah. Musik tante. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Oh Yesus jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Sekali lagi dalamnya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Kayaknya masih kurang semangat Tante Maria ya. Kayaknya masih lemah gemulai gitu ya. Belum semangat gitu loh. Harus kita memuji Tuhan itu harus semangat ya. Bisa gak lebih cepat lagi Tante Kadensi? Oke, lebih cepat ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Oh Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya, nyanyilah haleluya, 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 amin. Saking semangatnya gerakan pun salah-salah ya. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya kita semua semangat ya. Yang di sini maupun yang di rumah semua semangat memuji Tuhan ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Jeffrey. Mari adik-adik semuanya di rumah, siapkan hati kita. Dengan sikap berdoa, kita mau katakan, aku ingin dengar cerita. Biar cerita yang disampaikan oleh Kak Jeffrey semakin membuat iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, semakin kita mengenal siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai, sekali lagi, biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan orang tua kami yang merawat kami, tapi kami percaya semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah sebelum kami mendengarkan cerita ini, Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan telinga kami untuk kami mendengar dengan baik. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, melainkan kami boleh menanamnya di dalam hati kami, dan kami mau berkomitmen, kami mau bersungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Jeffrey yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah melalui Kak Jeffrey kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih. Nah, shalom teman-teman yang di rumah. Ya, puji Tuhan ya. Kembali lagi kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kemarin kita sudah merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ternyata teman-teman, setelah Yesus bangkit, tidak hanya sampai di situ. Ternyata Tuhan Yesus juga naik ke surga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus asalnya dari surga, maka dia turun ke dunia, maka dia akan kembali ke surga. Nah, ternyata teman-teman, ya,
Tuhan Yesus kembali ke surga itu ada sesuatu yang akan dia lakukan. Ya, ada sesuatu yang mau dia kerjakan untuk kita. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu dia selama hidupnya dia tidak mementingkan dirinya, tetapi dia mementingkan semua orang yang mengasihi dia, orang-orang yang diciptakannya. Nah, termasuk teman-teman yang ada di rumah saat ini. Kakak percaya kalian semua pasti merasakan bagaimana Tuhan menolong kehidupan adik-adik semua di rumah, ya kan? Nah, hari ini seperti yang kakak bilang tadi, kita mau ibadah tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa sih yang Yesus lakukan atau apa sih yang cerita yang bisa kita ambil dari Yesus naik ke surga itu? Nah, sekarang kakak akan jelaskan pakai slide. Nanti silakan teman-teman lihat ya. Nah, teman-teman, hari ini tema kita adalah Yesus besertaku. Nah, nanti kakak akan cerita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Nah, di situ judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Nah, teman-teman, sebelum kita lihat, kakak ceritakan, kakak mau tanya dulu nih teman-teman. Kira-kira teman-teman melihat nggak kalau Tuhan Yesus itu ternyata selalu menyertai hidup kita. Bahkan di saat kita lemah sekalipun, di saat kita sakit sekalipun, di saat kita menderita sekalipun, ternyata Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Ya, meskipun rasanya kita, tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan untuk melakukan atau beraktivitas untuk menghadapi hari itu. Tetapi salah satu janji Yesus adalah bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Nah, meskipun dulu 2000 tahun yang lalu Yesus pernah datang ke dunia dan Dia melakukan tugasnya menyelamatkan manusia dari dosa. Dia disalibkan, Dia mati, dikuburkan, bahkan Dia bangkit. Bahkan Dia terangkat ke surga. Ternyata Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, teman-teman, kita mau lihat ya. Sekarang kita mau lihat cerita di dalam Kisah Para Rasul ini. Nah, jadi waktu itu ya, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan kuburnya kosong. Nah, selama kurang lebih 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada murid-murid. Nah, tetapi teman-teman, murid-murid tidak mengenal siapa itu. Nah, mereka tidak tahu ternyata yang seringkali menampakkan diri kepada mereka itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya sudah mengikuti Yesus, mereka kembali ke pekerjaan lama mereka. Mereka ada yang nelayan. Ya, kebanyakan mereka adalah seorang nelayan. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yang terjadi teman-teman, ternyata sebagian besar murid itu ada yang kembali ke pekerjaannya. Ya, mereka tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak lagi menginjili, tetapi mereka semua kembali mencari ikan, nelayan. Nah, tetapi ketika genap 40 hari, Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya untuk memberitahukan kepada murid-murid untuk menemui Yesus. Nah, di bukit. Nah, waktu itu Yesus berjanji bahwa mereka akan berkumpul di situ dan Yesus akan menyampaikan pesan-pesan kepada mereka sebelum Yesus terangkat ke surga. Nah, teman-teman, ternyata meskipun waktu itu murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi ternyata murid-murid belum sungguh-sungguh mengenal siapa itu Yesus. Ya, mereka belum yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka, disitulah baru semuanya mengenal, baru mata hati mereka dibukakan, dan mereka percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, di Yerusalem waktu itu Kristus melalui malaikatnya sudah menyuruh murid-muridnya untuk menemui dia di Galilea. Di sana ia menyuruh mereka untuk menemuinya di Yerusalem. Nah, demikian ia ingin menguji ketaatan mereka, teman-teman. Ternyata Tuhan Yesus ingin menguji ketaatan murid-murid. Apakah mereka tetap setia? Nah, ini mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sangat bahagia. Mereka sangat senang. Ya, mereka sangat bersuka cita karena guru mereka atau Tuhan mereka telah menemui mereka. Nah, makanya ketika mereka sudah berkumpul, teman-teman, mereka itu semua sudah berkumpul, lalu bertanyalah murid-murid ini. Nah, di sini kita lihat ya, bertanyalah murid-murid ini, mereka bilang gini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, jadi teman-teman, waktu itu ceritanya bahwa Yesus ini menyatakan dirinya kepada murid-murid dan kepada orang-orang banyak bahwa mereka ini adalah, Yesus ini adalah seorang raja. Raja yang akan memimpin orang Israel. Nah, tetapi maksud Yesus bukan memimpin di dunia ini. Maksud Yesus adalah memimpin dalam kerajaan surga. Kerajaan Yesus adalah kerajaan yang tidak terbatas, yaitu kerajaan surga. Nah, tetapi karena mata hati murid-murid ini, mata rohani mereka belum dibukakan, mereka masih berpikir kalau Tuhan Yesus mengucapkan hal-hal itu, bahwa Yesus akan menjadi raja atas mereka. Bahwa makanya mereka bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, jadi mereka berpikir setelah mereka menemui Yesus, bahwa disinilah saatnya Yesus akan memimpin orang Israel untuk kembali menguasai Yerusalem dan dari penjajahan orang Roma. Nah, ternyata teman-teman, mereka belum benar-benar mengerti bahwa maksud Tuhan Yesus adalah bahwa dia akan memimpin di dalam kerajaan surga. Nah, tetapi Yesus katakan begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, jadi Yesus menjawab bahwa kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Artinya bahwa Yesus bilang kamu memang benar-benar akan dipulihkan. Bahwa orang-orang Israel akan dipulihkan. Tetapi untuk masa dan waktunya itu kalian tidak perlu tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Karena Tuhan Yesus mengerti bahwa yang Tuhan Yesus maksud bukanlah kerajaan di dunia ini. Nah, tetapi Yesus selanjutkan perkataannya begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, disinilah pesan penting yang Yesus sampaikan. Nah, ini ketika Yesus mengangkat tangannya, Yesus berkata kepada murid-murid ini, ya, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi di sini Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan tentang kehidupan Yesus, bagaimana selama Yesus di dunia, bagaimana karya Yesus, bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus buat, dan supaya orang percaya kepada Yesus. Disitulah baru mereka mengerti ternyata itulah maksud Yesus. Nah, setelah Yesus berkata demikian teman-teman, barulah Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga dan mereka masih melihat Tuhan Yesus. Sehingga sampai Tuhan Yesus menyongsong ke langit, sampai dia tidak terlihat lagi.
Tetapi para murid masih melihat ke atas. Mereka mungkin masih ada yang bingung. Atau mungkin, wah luar biasa ya, ada orang bisa terbang. Kan? Kalau sekarang kan kita kalau mau terbang pakai pesawat. Nah itu pun terbangnya bukan ke atas. Nah beda ya kalau terbang kita terbang melayang-layang gitu. Tetapi tidak. Yesus dia terangkat. Terangkat itu artinya dia dari bawah seperti naik ke atas. Lurus terus ke atas. Kalau terbang kan dia melayang-layang. Tidak. Yesus bukan terbang tetapi dia terangkat. Terangkat artinya apa? Dia kembali ke surga. Tempat di mana dia berasal. Nah ternyata teman-teman, Yesus kembali ke surga itu menyediakan tempat. Makanya Yesus menyuruh murid-murid untuk memberitakan tentang kabar Injil supaya surga yang begitu luas tidak ditempati sedikit orang. Tetapi Yesus mau supaya semua orang mendengarkan tentang Yesus dan mereka semua boleh bersama-sama dengan Yesus di kerajaan surga. Itulah intinya kenapa Yesus sampaikan, kamu akan menjadi saksiku. Nah melalui para murid, Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada murid-murid untuk mereka menyampaikan Injil. Ya, sampailah kepada kita sekarang ini teman-teman. Kita yang percaya sekarang ini kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa surga yang sudah Tuhan siapkan itu tersedia bagi kita. Nah, jadi siapa yang gak mau? Pasti semuanya mau masuk dalam kerajaan surga. Karena tempat itu begitu luas. Tidak cukup hanya untuk murid-murid. Terlalu luas untuk murid-murid. Makanya Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk juga membawa orang-orang supaya percaya kepada Yesus. Termasuk adik-adik semua sekarang yang ada di rumah, dimanapun berada. Kakak percaya ketika saat ini teman-teman semua menerima Tuhan Yesus, kakak percaya bahwa Tuhan Yesus juga sudah menyediakan rumah yang indah, tempat yang indah untuk teman-teman semua di dalam kerajaan surga. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, nah teman-teman, murid-murid pada saat itu masih bingung. Mereka masih melihat ke atas. Aduh, tadi apa ya? Tadi itu apa ya? Mereka masih bingung-bingung. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengutus lagi malaikat. Ya, ada 2 malaikat. Malaikat itu berkata begini kepada murid-murid. Ya. Nah, lalu malaikat itu katakan begini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, puji Tuhan teman-teman. Ternyata bukan hanya Yesus menyediakan tempat untuk orang-orang percaya. Ternyata nanti Yesus juga akan menjemput. Ya, jadi Yesus juga akan menjemput kita semua. Menjemput teman-teman semua. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Bahwa Yesus sudah ada di dalam kerajaan sorga. Nanti dia akan datang kembali. Dan dia akan menjemput semua orang-orang, semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ingat bahwa surga terlalu luas untuk kita tempati. Maka Yesus masih memberikan kesempatan untuk kita mengajak teman-teman kita, mengajak papa mama kita yang belum percaya, mengajak saudara kita yang belum percaya, mengajak kakek nenek kita yang belum percaya, opung, oma, opa, semua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan kita supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia menjemput kita, maka kita bisa bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Nah teman-teman, inilah firman Tuhan yang bisa kakak bagikan untuk kita semua. Kakak percaya kita semua akan melakukan firman Tuhan ini. Ingat pesan Tuhan Yesus bahwa kita harus menjadi saksi supaya kerajaan surga yang begitu luas dipenuhi oleh orang-orang yang percaya. Dan kita mau menyampaikan firman Tuhan. Ingat,
bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Kalau ia sudah naik, maka dia akan datang kembali. Tujuannya untuk apa? Menjemput orang-orang yang percaya. Semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Inilah cerita yang bisa kakak bagikan. Kak Jeffrey mengundang untuk teman-teman semua maju ke depan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, kita mau nyanyi lagu Ya Aba Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau mencintai Yesus dan kita mau bersungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Tante Maria yang boleh kita. Aku anakmu, layakkanlah rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik semua yang di rumah, yang di sini kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar siang ini. Kami bersyukur untuk Kak Jeffrey yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami, untuk menyediakan tempat bagi kami bersama-sama juga dengan Engkau pada saat Engkau datang kembali ke dunia ini menjemput kami. Kerinduan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami setia di dalam Tuhan, kami setia mengikut Tuhan, walaupun ada begitu banyak tantangan yang akan terjadi dalam hidup kami, dan kami masih anak-anak, tapi kerinduan kami Tuhan, mulai dari kami masih anak-anak, kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Tuhanlah keselamatan kami. Tuhanlah satu-satunya jalan untuk menuju surga itu. Tuhan Yesus memberkati kami semua Tuhan. Berkati semua anak-anak yang ada di rumah. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami bersyukur untuk ibadah kenaikan hari ini. Biarlah semuanya bersukacita, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetap semangat walaupun di rumah. Dadah. Tuhan Yesus berkati.